Pak Sandi, kalau bicara soal kejahatan, kan itu bukan cuma kejahatan kriminal aja yang bisa kita lihat di depan mata, tapi juga banyak sekarang itu dengan kecanggihan teknologi kejahatan cyber. Bagaimana Polri untuk memetakan ini, melihat persoalan ini, dan berusaha untuk mengantisipasi ini ke depannya? Baik Mbak, terima kasih untuk pertanyaan sangat menarik dan lagi untuk saat ini. Memang suatu tantangan besar dengan ada kemajuan teknologi dan informasi ini juga membawa dampak, baik itu dampak positif karena pekerjaan kita menjadi cepat dan mudah, tetapi ada dampak negatifnya juga ada pelaku-pelaku kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Dan seiring dengan perkembangan zaman, atas petunjuk dan arahan Bapak Kapolri, Polri juga melaksanakan kegiatan update dan upgrading terhadap kasus-kasus seperti ini. Untuk sebagai contohnya tadi kami sampaikan di awal bahwa untuk rekrutmen kepolisian kita juga saat ini sudah mulai mengerucut bukan hanya sekedar lulusan SMA, tetapi kita juga merekrut untuk talent-talent yang ahli di bidang IT sehingga nanti bisa membantu baik itu ahli di software maupun hardware maupun dalam programmer dan lain sebagainya. Itu semua menjadi semangat ataupun bagian perubahan dari Polri untuk bisa menyiapkan talent-talent atau kader-kader dalam rangka penanganan kasus tersebut. Kemudian yang kedua, untuk personil yang sudah ada, kita juga melaksanakan pendidikan pelatihan dalam rangka untuk mengupdate situasi terkini tentang perkembangan kejahatan tersebut. Apa yang dikerjakan? Salah satunya tadi kami sampaikan juga bahwa dia akan dilatih untuk menyiapkan diri dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik itu pelatihan sifatnya internal di kepolisian ataupun pelatihan dengan bekerjasama dengan Menkominfo maupun BSSN. Kemudian yang pelatihan di luar negeri kita juga seringkali mendapatkan mentor-mentor ataupun training-training dari kepolisian dari Amerika, dari Inggris maupun dari negara-negara lainnya untuk bisa meningkatkan kapasiti ataupun meningkatkan kemampuan personil penyidik kita untuk bisa mengupdate dan mengupgrade perkembangan situasi yang ada di dunia saat ini sehingga kalau terjadi di Indonesia kita juga bisa mengantisipasi ataupun bisa memitigasi terhadap kasus-kasus yang terjadi. Yang paling utama juga selain adanya SDM, kepolisian juga menyiapkan sarana prasarana pendukung. Karena dalam rangka kejahatan IT ini tentu saja juga bukan hanya orangnya yang pintar tapi juga didukung dengan peralatan-peralatan yang memadai. Dan tentunya sekali lagi bahwa kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Kepolisian juga berkolaborasi dengan akademisi, berkolaborasi dengan BSSN, Menkominfo, berkolaborasi dengan masyarakat-masyarakat yang saat ini pinter-pinter IT, banyak yang memberikan masukan dan asistensi dengan kepolisian atau bekerjasama dengan kepolisian untuk bisa memberikan masukan terhadap kasus-kasus terjadi. Ini yang saat ini kita kerjakan dan selalu kita update untuk mengantisipasi ataupun mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Termasuk sekarang yang lagi heboh minggu-minggu lalu, sekitar 1 minggu yang lalu adalah kasus judi online. Yang mereka itu jaringannya bukan cuma di Indonesia, tapi jaringannya juga jaringan internasional. Ini bagaimana Pak? Iya, pada waktu minggu lalu Bapak Kabid Reskrim juga sudah melaksanakan rilis tentang pengungkapan kasus terkait dengan bandar-bandar judi yang ditangkap oleh kepolisian di Mabes Polri. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana untuk bisa menangkap bandar-bandar yang ada ataupun pelaku-pelaku kejahatan judi yang ada di luar negeri. Saat ini kepolisian juga sudah bekerjasama dengan kepolisian negara lain atau P2P ataupun melalui Interpol ataupun melalui lembaga lainnya untuk bisa kita bekerjasama dalam rangka mengantisipasi, mencegah maupun mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Maka dari itu kejahatan yang terkait dengan apalagi untuk masalah kasus judi online sudah ada satgasnya, tentu saya menjadi atensi khusus yang bekerjasama dengan PPATK, dengan Menkominfo, dengan kementerian lembaga lainnya yang bisa memberikan fooding dan kita saling memberikan informasi untuk bisa mengungkap secara tuntas tentang masalah judi online tersebut. Oke, baik. Kalau bicara soal prestasi Polri, ini luar biasa. Sudah diakui bahwa Polri ini adalah salah satu bahkan peringkat kedua terbaik lembaga negara, begitu ya Pak ya. Tapi di tengah prestasi yang membanggakan tersebut juga ada persoalan lain
yang tampaknya ini menjadi perhatian dari masyarakat kepada Polri. Ada misalkan kasus Vina Eki yang bertahun-tahun nggak selesai sampai sekarang, panjang banget sampai pra-peradilan Peggy Setiawan. Kemudian juga ada kasus Afif, seorang remaja usia 13 tahun yang menurut keluarga diduga meninggal karena dianiaya oleh aparat berwajib. Bagaimana merespon soal ini, Pak? Baik, terima kasih untuk masukannya Mbak Tisa. Tentang informasi yang disampaikan tadi, tentu saja satu sisi untuk masalah prestasi kepolisian tadi menjadi bagian dari penyemangat untuk kinerja kepolisian. Dan yang menilai prestasi tersebut bukan polisi sendiri, tetapi berdasarkan survei dari lembaga survei yang ternama yang bisa kita jadikan pedoman. Berarti secara institusi kepolisian mendapatkan pengakuan dari publik telah melaksanakan kinerja dengan baik. Namun polisi juga sadar bahwa polisi bukan Superman, polisi juga manusia biasa. Tentu saja ada hal yang kurang, yang itu yang perlu kita perbaiki ke depan. Menyangkut tentang masalah adanya permasalahan tentang kasus yang terjadi, yang saat ini sedang diatasi kayak Mbak tadi bilang antara kasus Eki Vina di Cirebon maupun kasus Afif, itu adalah sifatnya kasuistis yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini sedang berproses, Mbak, bukan berarti kasus tersebut tidak berproses, tapi sedang berproses dan sedang berjalan. Baik yang kasus Cirebon saat ini sedang pra-peradilan, itu menjadi suatu hal yang kita tunggu-tunggu, karena itu adalah langkah konstitusional yang dikerjakan oleh para penasihat hukum dari pembela, dari para pelaku, untuk bisa mendapatkan keadilan dan mendapatkan mitigasi dari pengadilan tentang adanya kasus itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Nah, kita melihat nanti bagaimana hasilnya. Polisi sudah bekerja, kemudian pra-peradilan menjadi hak dari mereka. Yang kita lihat nanti hasilnya seperti apa, dan kita akan hormati apapun yang menjadi keputusan dari pengadilan. Kemudian yang proses dari kasusnya saat ini juga sudah dilimpahkan ke kejaksaan, biarkan teman-teman kejaksaan bekerja, karena kasus ini bukan kasus baru. Kasus sudah lama dan sudah berproses, sudah sampai banding, sudah sampai kasasi, kemudian sudah sampai mengajukan gerasi ke presiden dan sebagainya. Yang intinya bahwa polisi sangat berterima kasih untuk masukan dan saran dari semua pihak. Dan polisi akan bertindak sesuai dengan ketentuan atau norma yang terjadi. Kalau ada yang tidak sesuai ketentuan, kita akan tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut. Dan untuk bisa membangun bahwa transparansi publik juga kita kedepankan di sana, penyidik tidak kerja sendiri. Kita juga mendapatkan asistensi baik untuk kasus yang di Polda maupun di Jawa Barat maupun yang di Sumatera Barat, diasistensi oleh Polda, oleh Mabes Polri, baik itu dari Itwasum, dari Barreskrim maupun dari Propam. Bagaimana dengan pihak keluarga meminta agar kasus kematian Afif ini misalkan dilakukan otopsi ulang, tapi dilakukan otopsinya oleh rumah sakit non-Polri, rumah sakit umum biasa, bukan rumah sakit yang berafiliasi dengan Polri. Bagaimana menjawab soal itu? Ya, sebenarnya kalau Mbak ikutin kemarin pemberitaan di di Sumbar, bahwa yang mengotopsi bukan polisi, Mbak. Yang mengotopsi adalah dokter umum, dokter forensik yang ada di Sumbar sana. Jadi kalau dibilang bahwa kalau kita kurang transparan di sana ataupun ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang mana yang tidak sesuai ketentuan? Maka dari itu sebenarnya pada prinsipnya kalau untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita akan mensupport dan menjunjung tinggi apapun itu yang menjadi usulan atau masukan. Dan sekali lagi, polisi sangat berterima kasih dengan masukan dan kritikan sasarannya, karena ini bagian dari kita juga untuk mengevaluasi bagaimana yang dikerjakan oleh kepolisian sudah benar atau tidak. Dan sekaligus juga kita juga wajib mengapresiasi kalau memang anggota sudah bekerja dengan baik dan benar. Karena seperti halnya yang saat ini dimunculkan soalnya kayak ada anak remaja yang diduga dianiaya sama kepolisian, tapi di depannya tidak disampaikan. Ada tawuran pelajar. Polisi mencoba untuk membubarkan tawuran pelajar supaya tidak ada korban dalam rangka kejadian tersebut. Nah, side effect dari itu semuanya tinggal kita buktikan, dan kita saat ini sedang dalam proses, semuanya sedang bekerja
ayo kita hormatin, kita support supaya terbuka lebar, tidak berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan persepsi, tetapi berdasarkan alat bukti yang ada. Jangan mengada-ada yang itu hanya menjadi opini publik, tetapi ayo sama-sama kita terbuka dari hati nurani yang paling dalam. Saya meminta kepada semua pihak untuk awasi kepolisian. Oke. Termasuk juga akhirnya dilakukan pemeriksaan ya, Polri juga melakukan pemeriksaan terhadap belasan anggota kepolisian di Padang, Sumatera Barat yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak-anak yang katanya mau melakukan tawuran tersebut ya Pak ya? Ya, tentu saja itu juga menjadi perhatian pimpinan, jadi kita keluar kita juga akan melaksanakan kegiatan secara profesional, ke dalam pun kita juga akan melaksanakan kegiatan. Salah satu langkah untuk mengetahui itu semua maka dilaksanakan dengan pemeriksaan. Itulah yang diasistensi oleh teman-teman dari Itwasum, dari Propam maupun dari Bareskrim, supaya semuanya menjadi jelas, menjadi terang. Yang intinya bahwa polisi akan bekerja dengan profesional, polisi menjunjung tinggi kode etik kepolisian dan kode etik yang lainnya untuk dalam melaksanakan tugasnya, dan kita tidak anti kritik untuk mendapatkan masukan dan saran dari siapapun. Namun kami juga berharap bahwa semua yang disampaikan atau semua yang dijadikan informasi kepada kepolisian tadi untuk bisa dikolaborasikan menjadi satu kesatuan yang utuh, bahwa ini loh cerita yang sebenarnya, bukan cerita yang berdasarkan opini-opini tadi. Oke. Satu, ini juga ada kasus yang terjadi masih dari Sumatera Pak, Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Karo, seorang wartawan dari Tribrata TV ini kabarnya menjadi korban kebakaran, meninggal sekeluarga, dari dianya sampai cucu-cucunya meninggal. Ada informasi berseliweran di sana, kita nggak tahu benar apa enggak karena polisi masih melakukan penyelidikan. Bagaimana polisi melihat peristiwa ini, termasuk juga informasi yang simpang siur yang menjadi penyebab kebakaran tersebut? Iya. Ini juga menjadi atensi dari pimpinan untuk segera kita follow up kejadian-kejadian tersebut supaya kita mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Dan saat ini Bapak Kapolda Sumatera Utara bersama tim telah turun ke lapangan, kemudian kita juga bekerjasama dengan Dewan Pers untuk mendapatkan informasi yang tadi Mbak simpang siur seperti apa, informasi dari semua pihak kita kumpulkan, kemudian nanti kita dalami bersama, dan kemungkinan besar nanti akan kita ekspos bersama, baik kepolisian maupun dengan komponen yang lainnya untuk bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Mohon ditunggu, mohon bersabar, sehingga nanti hasilnya kita bisa mendapatkan secara utuh dan benar, bukan karena kita tergesa-gesa atau bukan kita karena asal-asalan. Oke. Nah, ini tadi di awal juga Pak Sandi sempat mengatakan bahwa polisi berusaha untuk bersinergi bersama dengan kementerian, lembaga, sebutlah misalkan lembaga negara begitu. TNI adalah salah satu lembaga negara. Sejauh ini seperti apa sih kolaborasi yang terjalin antara Polri dan juga TNI? Ya, baik, terima kasih Mbak. Ini sangat menarik pertanyaannya, bahwa sesuai dengan amanat Presiden bahwa polisi ditekankan untuk Polri agar solid ke dalam dan sinergi keluar termasuk dengan TNI di sana, itu adalah menjadi bagian yang tidak dipisahkan, bahwa polisi selalu dalam melaksanakan tugasnya itu mengedepankan sinergitas dengan kementerian lembaga terkait lainnya, dengan masyarakat maupun dengan TNI. Khususnya dengan TNI saat ini sudah terbangun cukup lama dan banyak hal yang sudah dikerjakan antara TNI dan Polri dalam membangun sinergitas. Bahkan Bapak Kapolri sering menyampaikan bahwa sinergitas TNI Polri adalah harga mati. Wujudnya adalah selain bahwa sering kita lihat dalam kegiatan sehari-hari tentang kegiatan kepolisian ataupun dalam kegiatan operasional di lapangan, namun sinergitas pun juga dilaksanakan di lembaga pendidikan. Jadi Polri dan TNI baik di tingkat Bintara, Perwira sampai dengan Pamen, itu ketika sekolah kita pasti ada PKB. utusan dari TNI, kemudian ada juga utusan dari Polri. Yang ada polisi yang ketika waktu kami Sespimti, ada dari TNI yang ditugaskan untuk belajar di Sespimti,
Kemudian ada juga kepolisian atau yang di Polri yang ditugaskan di Disko TNI. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan integrasi waktu sekolah, ada PKB Juang pada waktu itu. Sehingga itu menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan, bahwa dimulai dari pendidikan pun kita sudah mencoba untuk diintegrasikan antara di tingkat bawah dan tingkat atas. Jadi yang sinergi bukan hanya atasannya saja, tetapi dari tingkat bawah, tingkat pamannya, tingkat pamennya sampai dengan tingkat patinya, supaya Polri dan TNI bisa bersama untuk mendukung bangsa ini, menjaga stabilitas keamanan. Karena Mbak, sekali lagi saya ingatkan untuk penegasan kita bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka. Berarti Indonesia itu sangat besar dalam hal apapun. Suku budayanya, adat istiadatnya, agamanya, beraneka ragam, dan kita ada negara kepulauan. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan tadi mengikat menjadi satu persatuan dan kesatuan, untuk perbedaan menjadi kekuatan kita untuk bisa membangun bangsa ini. Salah satu yang mensupport, mendukung adalah ada TNI Polri yang selalu siap dari pusat sampai daerah bersama-sama rakyat untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Mbak. Soliditas TNI dan Polri tidak diragukan lagi begitu ya Pak ya. Nanti perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa, kami kembali sesaat lagi.